Teman-teman histeris, kalian pernah nggak ngerasain berada di sebuah momen di mana kalian sedang mendengarkan seseorang berbicara pada kalian di depan umum atau secara pribadi kepada kalian merasakan energi yang kuat dari pesan yang disampaikan oleh orang yang berbicara pada kalian. Sehingga akhirnya kalian menganggap itu adalah sebuah kebenaran. Kalian yakin apa yang disampaikan adalah benar sehingga kalian bisa mengikuti dan menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tersebut. Dan inilah yang sedang terjadi di Kenya beberapa waktu belakangan ini, di mana ada sebuah gereja yang dipimpin oleh seorang pastor yang bernama Paul Tenge Mackenzie yang mempunyai kekuatan dalam berbicara untuk menyampaikan sebuah pesan sehingga jemaatnya itu mengikuti kata-katanya dan menyuruh jemaatnya untuk tidak makan atau tidak minum atau berpuasa hingga menemui kematian agar dapat bertemu Tuhan dan bisa masuk surga. Sampai-sampai korban dari apa yang dia syiarkan itu mencapai 110 orang dan lebih dari 200 orang menghilang. Ikutin ceritanya bersama gue Davin di Histeria. Beberapa ajaran yang dia serukan kepada pengikutnya itu cukup membuat kita berpikir di luar batas nalar logika kita. Padahal kalau dipikir secara logika, itu tuh benar-benar ada hal-hal yang nggak masuk akal yang disampaikan oleh si Mackenzie ini. Ada salah satu korban yang berhasil diselamatkan oleh pihak kepolisian pun pada saat diinterogasi, dia masih bisa mengatakan bahwa inilah sebuah kebebasan beragama dan dia yakini bahwa apa yang disiarkan oleh si Pastor Mackenzie ini adalah sebuah kebenaran. Ada 8 poin yang disampaikan oleh Mackenzie kepada para pengikutnya, yaitu stop anak-anak untuk pergi bersekolah. Yang kedua, bakar semua ijazah-ijazah dari sekolah. Yang ketiga, wanita tidak boleh bercukur. Yang keempat, orang sakit tidak boleh dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Yang kelima, tinggallah di tanah yang dia anggap sebagai tanah suci, di mana itu akan gue ceritakan sesaat lagi. Yang keenam, mempercepat kematian untuk bertemu dengan Tuhan dan masuk surga. Yang ketujuh, bahwa dunia akan berakhir pada tanggal 15 April. Dan yang terakhir, banyak sekali dari pengikut-pengikutnya dari Pastor Paul Tenge Mackenzie ini merelakan untuk menjual propertinya hanya untuk mengikuti khotbah-khotbah dari Mackenzie. Gerejanya bernama Good News International Ministries. Sebelum dia membangun gereja tersebut, Paul Tenge Mackenzie ini adalah seorang supir taksi yang menjalani profesinya dari tahun 97 sampai pada tahun 2003, yaitu tahun dimana yang pada akhirnya ia memutuskan untuk membangun gerejanya di tahun tersebut. Istri dari Mackenzie ini yang bernama Joyce Mwikamba ini adalah seorang yang beragama Kristen yang taat. Dan di saat gerejanya ini sudah mulai banyak pengikutnya dan gereja ini sudah mulai berkembang, pada akhirnya Mackenzie beserta istrinya memutuskan untuk memindahkan gerejanya ini pindah ke desa Mgingo, daerah Malindi pada tahun 2015. Dan dari sinilah pengikut-pengikut dari Mackenzie ini mulai bertambah besar dan mulai bertambah masif. Pada awalnya misi pelayanan dari gereja ini adalah memelihara umat beriman secara holistik dalam semua hal spiritualitas Kristen untuk mempersiapkan diri kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali dalam sebuah pengajaran dan penginjilan. Jadi salah satu pengajarannya juga itu adalah menyampaikan sebuah pesan akhir zaman di mana Yesus Kristus menjadi juru selamat di akhir zaman tersebut. Kalau dalam Islam ini juga dijelaskan ya bagaimana prosesnya akhir zaman tersebut, di mana Yesus Kristus, kalau di dalam Islam adalah Nabi Isa, itu turun untuk memerangi Dajjal. Sebenarnya syiar yang disebarkan oleh dia itu masih dalam kategori dalam pengajaran Kristen mungkin. Buat teman-teman yang Kristen, apakah benar untuk permasalahan akhir zaman? Karena tidak ada yang mencurigakan dari apa yang dia siarkan sehingga pengikut-pengikutnya percaya apa yang dia ucapkan melalui firman-firman Tuhan, hingga pada akhirnya Mackenzie itu melenceng dari apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Dan pada saat itulah dia mengkultuskan atau membuat nilai kepercayaan baru di dalam khotbah-khotbahnya dia. Dan inilah yang disebut sekte-sekte tersesat, di mana ajaran-ajaran dari sebuah agama itu diselewengkan atau dirubah menjadi sebuah kepercayaan yang ia yakini dan akhirnya menyesatkan orang-orang yang mengikutinya. Dan kalau kita buka di websitenya yang dibuat oleh Mackenzie ini menyampaikan sebuah ajaran-ajaran agama, terus lagu-lagu yang sering dia nyanyikan pada saat khotbah-khotbah dia bersama jemaatnya. Jadi sebenarnya nggak ada yang mencurigakan, sampai pada akhirnya pengikutnya itu menjadi masif berkembang hingga diketahui hingga kurang lebih 3.000 pengikutnya di provinsi Kenya dan ditambah 1.000 orang dari gereja yang berada di Malindi tersebut. Gila ya.
besar banget dan pengaruh pesannya itu kuat banget. Dan para pengikutnya ini berhasil dia yakinkan kalau Paul T. Mackenzie adalah seseorang yang bisa berbicara dengan Tuhan. Dan gak tanggung-tanggung, bahkan dari total 4.000 pengikutnya itu mempercayai kalau dia adalah seorang utusan atau menjelma sebagai seorang nabi yang bisa berbicara dengan Tuhan. Ternyata dia juga memasukkan sebuah doktrin-doktrin yang salah satunya doktrin yang dia sampaikan adalah bahwa pengobatan, kesehatan, pendidikan, olahraga, film, lagu, apapun yang diciptakan oleh dunia barat adalah sebuah kejahatan dan tidak boleh untuk diikuti. Dan Paul Mackenzie ini juga mengutuk PBB Amerika Serikat, gereja Katolik itu adalah sebuah alat-alat yang digunakan oleh para setan. Apa hubungannya dengan gereja Katolik? Pada tahun 2016 ada seorang jemaat dari Mackenzie ini diketahui menjual sebuah propertinya, dan hasil dari penjualan propertinya ini diberikan kepada Mackenzie senilai 20 juta KSH. Dan dari pemberian inilah diketahui ternyata Mackenzie membeli sejumlah properti di Mombasa dan Malindi, dan juga ia diduga membeli 2 kendaraan, mengakuisisi atau mendanai sebuah televisi untuk mensiarkan khotbah-khotbahnya tersebut. Tapi tidak sampai di situ aja, ternyata ada jemaat-jemaat yang lain dengan rela menjual sebuah propertinya, dan hasil dari jual propertinya itu diberikan kepada Mackenzie atau disumbangkan kepada gereja yang dikepalai oleh Mackenzie ini. Sebesar itu ya, sampai dia bisa mendanai sebuah televisi untuk mensiarkan khotbahnya tersebut, berarti kan jumlah dari jemaatnya ini sangat besar. Lalu karena saking besarnya, ternyata Mackenzie ini menjadi sebuah sorotan oleh pemerintah. Pada tahun 2017, Mackenzie ini ditahan oleh kepolisian karena dianggap menyebarkan sebuah paham-paham radikal di televisi yang ia danai setelah pemerintah anggap itu melawan dari hukum. Di TV tersebut ia juga menghasut anak-anak untuk berhenti dari sekolah. Kalau anak-anak tersebut tidak berhenti dari sekolah, maka Mackenzie ini mencapnya sebagai seorang yang fasik, dan bahkan ia juga mengajak orang-orang untuk menerima kesehatan atau menerima perobatan dari pemerintah atau dari rumah sakit, karena ya tadi itu dia menganggap bahwa kesehatan dan obat-obatan itu adalah datang dari barat, dan apapun yang datang dari barat itu adalah sebuah kejahatan. Hingga di tahun yang sama ada beberapa anak yang meninggal karena kurangnya perawatan dalam kesehatan, dan ada 93 anak yang berhasil diselamatkan oleh pemerintah. Akhirnya pemerintah secara resmi diwakili oleh Badan Klasifikasi Film Kenya menutup TV yang diakuisisi oleh Mackenzie. Dari tahun ke tahun, Mackenzie ini memang selalu menjadi seseorang yang kontroversi. Entah dari apa yang diucapkan, entah khotbah-khotbah atau firman-firman apa yang dia berikan, para pengikutnya itu tidak sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan besar. Lalu kontroversinya ini berlanjut lagi pada tahun 2018, di mana ia ditahan oleh pihak aparat karena mendapat tuntutan dari tokoh masyarakat dan juga anggota parlemen Malindi yang menganggap bahwa dia sudah menghasut anak-anak untuk putus sekolah, dan ini bukan yang pertama kali lagi ia menghasut anak-anak untuk putus sekolah tanpa persetujuan dari orang tuanya. Tapi ternyata dia berhasil dibebaskan karena tidak ada bukti bahwa Pastor Mackenzie ini menyatakan statement tersebut. Berhasil selamat berkali-kali dia kayaknya. Dan di 2019 lagi-lagi Mackenzie ini menjadi sebuah kontroversi. Ia juga dituntut karena menghasut masyarakat untuk tidak meregistrasikan nama mereka di Huduma Mamba. Kalau jika ada orang-orang yang meregistrasikan itu dan menyamakannya sebagai tanda pengenal binatang. Jadi Huduma Mamba ini adalah sebuah rancangan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Kenya. Kalau kita kenal itu biasanya KTP, itu dirubah untuk menjadi sebuah ID digital. Ternyata penahanan ini berhasil dibebaskan karena mendapat dukungan dari para pendeta-pendeta Kristen dan juga dari para pengikutnya. Dan alhasil ternyata Mackenzie berhasil lagi untuk dibebaskan dari tahanan polisi. Jadi setelah Mackenzie ini berhasil dibebaskan, dan akhirnya Mackenzie ini memutuskan untuk menutup gerejanya di Gingo dan pergi meninggalkan daerahnya menuju Shakahala Forest. Dan Shakahala Forest ini adalah sebuah hutan cukup terisolir, sebuah kawasan yang kering, berangin, dan cuaca yang panas. Mereka memutuskan bersama dengan pengikutnya untuk pindah ke desa ini untuk menjalani sebuah kehidupan yang baru. Dan daerah inilah Mackenzie menganggap adalah sebuah daerah tempat suci dari kepercayaannya dia. Dan disinilah penemuan mayat besar-besaran ditemukan oleh pihak kepolisian Kenya. Gila banget sih, kok bisa ya? Banyak banget pengikutnya. Bulan April 2023 ditemukan sejumlah 15 mayat di Malindi, Kenya. Pada awal mula penemuan mayat ini ketika ada seorang suami yang melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa istri dan anaknya itu pergi meninggalkan Nairobi untuk mengikuti ajaran sekte tertentu. Dan laporan juga datang dari seseorang lelaki yang melaporkan bahwa ada kematian 2 anak secara misterius yang
ternyata ada hubungannya dari ajaran seorang pastor yang juga melibatkan dari kedua orang tuanya. Dan lalu dua anak tersebut dikuburkan pada tanggal 16 dan 17 Maret. Lalu kepolisian segera mendatangi daerah tersebut untuk menyelidiki lebih lanjut, dan hingga pada saat polisi sampai di daerah tersebut, polisi menemukan sesuatu yang janggal di daerah tersebut karena ada orang-orang yang berbadan kurus kayak seperti kurang makan dan juga kondisinya yang sangat menyedihkan. Dan pada saat menemukan orang-orang tersebut, polisi akhirnya menyisir lagi tuh tempat-tempat yang lain untuk memperluas penyelidikannya lebih lanjut, dan ditemukanlah sebuah kuburan yang dangkal yang terdapat di Shakahala Forest ini. Polisi juga menemukan 15 orang yang masih hidup dan akhirnya mereka selamatkan. Nah, pada saat mereka diselamatkan ini, polisi mencoba untuk menanyakan apa yang terjadi di hutan Shakahala Forest ini dan apa yang terjadi terhadap orang-orang yang kondisinya sangat menyedihkan ini. Polisi lumayan kaget, ternyata mereka ini disuruh untuk berpuasa, tidak makan dan tidak minum hingga mereka menemui ajalnya atau kematiannya untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Aduh, gila, kok bisa banget, gila. Dan dari orang yang mereka selamatkan ini segera langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis yang lebih dalam. Tapi sayangnya 4 orang dari 15 orang ini meninggal dan tidak berhasil diselamatkan pada waktu perjalanan menuju rumah sakit. Jadi setelah 15 orang ini ditemukan oleh pihak kepolisian, akhirnya polisi memperluas lagi untuk pencariannya karena ada kemungkinan ada korban-korban yang lain dalam waktu yang berminggu-minggu, dimulai dari awal April hingga menuju akhir April bersama Direktorat Kriminal Investigasi atau disingkat DCI yang dibantu oleh Unit Layanan Umum atau disingkat dengan GSU, serta dari tim Kenya Wildlife Service. Dan tim dari ketiga gabungan itu terus melakukan pencarian korban atau mayat dan juga orang-orang apakah yang masih ada yang bisa diselamatkan. Dan ternyata ketika melakukan pencarian ditemukan lagi sebuah kuburan yang dangkal dan di dalamnya terisi 5 mayat yang diyakini dari kepolisian adalah seorang anggota keluarga, orang tua dan beserta anaknya. Dan juga ditemukan lagi satu lubang yang berisi 6 orang yang diyakini sebagai anggota keluarga, dan polisi juga berhasil menyelamatkan 3 orang yang masih hidup dan ketika ditemukan terkubur dalam kondisi hidup-hidup, dan mereka sudah tidak makan dan tidak minum selama 3 hari. Dan tidak menunggu lama, akhirnya kepolisian juga mengirimkan medis untuk membawa 3 orang yang berhasil diselamatkan ini untuk segera mendapatkan penanganan darurat di rumah sakit. Ternyata korban-korban dari khotbah-khotbah Mackenzie ini kebanyakan adalah seorang anak-anak. Di sebuah blognya ditulis bahwa anak-anak adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Tapi ternyata cara Pastor Mackenzie ini memperlakukan anak-anak ini adalah sesuatu hal yang buat gue terlampau keji sih. Tega banget gitu. Pada saat yang sama, di hari yang sama, polisi juga terus mencari. Ternyata masih ada orang yang hilang. Mereka itu lari bersembunyi dari pihak pengejaran kepolisian karena mereka tidak mau dibawa oleh pihak kepolisian dalam kondisi mereka tidak makan dan tidak minum. Dan orang-orang yang bersembunyi di dalam hutan Shakahola ini yang menghindari kepolisian juga diyakini berusaha untuk menghambat kinerja polisi untuk mencari korban-korban yang lain. Hingga pada tanggal 24 April pada hari Senin, pihak kepolisian kembali menggali dan menemukan 26 mayat hingga menambah daftar korban yang meninggal akibat puasa dan tidak minum itu menjadi 73 orang. 73 orang nggak makan, nggak minum karena satu orang ngomong dan mereka ikutin sampai mereka rela dan yakin itu adalah sebuah kebenaran. Dan ada yang lebih menyedihkannya lagi, ditemukan lagi 6 orang dan ternyata dari 6 orang itu ada laki-laki dewasa, anak-anak dan juga anak bayi yang dikubur secara bersamaan, dan anak-anak bayi itu ditaruh tepat di bawah kaki dari korban, mungkin dari kedua orang tuanya tersebut, dikubur secara berbarengan. Akhirnya polisi juga melanjutkan di hari keesokannya pada tanggal 25. Polisi juga masih terus mendapati korban-korban. Dan sementara laporan dari Palang Merah Kenya itu, korban itu bisa lebih dari 200 orang. Bahkan estimasinya mencapai 360 orang hilang dan 198-nya adalah anak-anak yang usianya masih di bawah 18 tahun. Pernyataan tersebut disampaikan oleh manajer dari Palang Merah Kenya yang bernama Hasan Musa. Hasan Musa juga melaporkan bahwa ada 34 orang yang berhasil diselamatkan dan mereka saat ini berada di bawah pengawasan Direktorat Kriminal Investigasi atau DCI. 34 orang ini akan berada di dalam pengawasan DCI. Tujuannya adalah supaya orang-orang ini bisa dihadirkan
pada sidang dengan terdakwa ini Pastor Mackenzie tersebut. Dan orang-orang ini dijadikan sebagai saksi dan apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah didoktrinkan dari pendeta Mackenzie ini. Dan Hasan Musa juga menyatakan bahwa rumah sakit yang menampung para jenazah korban tersebut itu sudah melebihi kapasitas karena korban-korban terus bertambah mencapai ratusan, maka rumah sakit itu sudah tidak bisa lagi menampung korban-korban dari sekte tersebut. Dan pada tanggal 27 April korban kembali ditemukan sejumlah 12 orang, dan sampai saat cerita ini gue ceritakan, korban yang sudah meninggal itu mencapai 110 orang. Dan pada saat pencarian sampai akhir April ini sebenarnya Pastor Mackenzie ini sudah ditangkap pada tanggal 14 April tahun 2023. Pihak kepolisian masih diberikan waktu 14 hari ke depan untuk mencari korban-korban yang masih belum ditemukan dalam kondisi hidup ataupun dan sudah mati. Pastor Mackenzie ini ditangkap di kediamannya yang diyakini rumahnya ini menjadi awal mula kultus atau sekte tersebut dilanjutkan setelah Pastor Mackenzie menutup gerejanya pada tahun 2019 silam. Pada saat diinterogasi, Pastor Mackenzie ini menjelaskan bahwa juga sudah menutup gerejanya pada tahun 2019 dan dia juga menyatakan kalau memang ada orang-orang yang ingin beribadah, ya beribadahlah terhadap Yesus, bukan untuk mencari dia atau mengikuti apa dari kata-katanya dia. Dan mereka harus beribadah dengan dirinya sendiri tanpa harus dengan saya. Tapi nggak cuman itu statement yang dia berikan kepada kepolisian. Ada statement yang mungkin gua anggap ini juga gila juga ya. Di Indonesia sebenarnya juga ada kasus yang sama yang mengeluarkan statement seperti ini. Bahwa dia memiliki kekuatan atas kenabian dan juga dia mengklaim bahwa dia sudah melihat Yesus Kristus. Ribuan orang yang percaya kalau dia bisa melihat Yesus Kristus. Kepala Direktorat Kriminal Investigasi yaitu Charles Kamau juga mengatakan bahwa orang-orang yang diinterogasi ini atau korban-korban dari Mackenzie ini pada saat diinterogasi menjelaskan bahwa Mackenzie ini menyampaikan sesuatu kepada mereka atau menginstruksikan kepada mereka bahwa pekerjaan mereka di dunia ini sudah selesai dan saatnya mereka menuju kematian untuk bertemu Yesus Kristus. Gila. Walaupun sampai saat ini Pastor Mackenzie masih dalam proses pengadilan, kita masih belum tahu hasil kedepannya bagaimana dan semoga Mackenzie ini mendapat hukuman yang setimpal, hukuman berat. Silahkan cerita aja di bawah, kita sharing bareng supaya kita bisa menerima informasi terhadap aliran-aliran seperti ini tidak gampang mempengaruhi kita. Makasih buat yang udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya.